Selamat siang teman-teman semua. Pada siang kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PPT kami dengan tema Jewawut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Melisa selaku moderator dan pemateri, dan rekan tim saya, Clara Margaret Sinaga, Lola Amelia, dan Slamet Hermawan sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Clara. Pada Saudari Clara, saya persilakan. Maaf untuk Saudari Clara. Jewawut merupakan tanaman pangan sejenis serealia berbiji kecil dengan diameter sekitar 1 mm. Jewawut memiliki banyak sekali manfaat, maka dari itu tak jarang jewawut banyak dikembangkan menjadi berbagai macam jenis produk makanan. Ada beberapa cara agar jewawut dapat dimasukkan ke dalam makanan manusia, yaitu ekstruksi dan fermentasi. Dengan judul yang pertama yaitu Influence of Pretreatment Combined with Extrusion on Y-aminobutyric acid, Nutritional Composition, and Physicochemical Properties of Foxtail Millet. Teknologi ini merupakan teknologi ekstruksi yang dimana salah satunya merupakan proses yang relatif murah, hemat energi, dan sifat fisikokimianya dengan fungsi produknya. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki dampak perkecambahan dari pergabungan dari jewawut melakukan fermentasi dan ultrasonika dengan diikuti ekstruksi pada sifat gizi, GABA, aktivitas antioksidan, dan sifat fungsional dari jewawut. Metode yang digunakan yaitu pengecambahan ultrasonik, ekstruksi, dan penentuan asam amino butyric acid atau GABA, analisis asam amino, komposisi asam lemak, properti fungsional, dan spektroskopi inframerah transformasi Fourier. Berikut adalah tabel hasil dari penelitian yang dilakukan, dan studi mengungkapkan bahwa perlakuan dengan ekstruksi memiliki efek mendalam pada komposisi nutrisi jewawut, di mana ekstruksi menunjukkan peningkatan gabungan kandungan GABA yang signifikan. Jadi, jewawut dengan kondisi yang sudah diekstruksi lebih baik daripada jewawut masih dalam keadaan mentah. Yang kedua adalah modification of foxtail millet brand dietary fiber by Solanacea catalyzed hydrolysis improves its cholesterol binding capacity. Jewawut yang dilakukan pada penelitian ini adalah jewawut yang dilakukan untuk menurunkan kadar kolesterol. Khasiatnya bermanfaat dan menggunakan beberapa metode fisik, kimia, atau biologi yang dikombinasikan menggunakan berbagai macam makanan serat termasuk jewawut. Berikut adalah hasil yang dilakukan dari penelitian dengan produk modifikasi dari jewawut yang digunakan sebagai obat untuk kolesterol. Ditemukan bahwa hidrolisis serat makanan dari jewawut yang berbentuk dedak terdapat secara signifikan peningkatan kapasitas penyerapan kolesterol, sehingga produk jewawut yang berbentuk dedak ini atau berbentuk tepung merupakan obat yang sangat bagus digunakan untuk penyerapan kolesterol atau dapat digunakan sebagai obat kolesterol bagi orang yang mengalami penyakit kolesterol. Selanjutnya kepada Saudari Lola. Selanjutnya yaitu Flour functional and nutritional characteristic of different flour millet streams of volatile millet atau Setaria italica. Jewawut mengandung sekam sebagai intensitas berbeda yang merupakan bagian GABA yang tidak dapat dimakan dan perlu dikupas sebelum dikonsumsi. Millet jewawut juga merupakan sumber polifenol dan karotenoid yang baik. Fenolik millet jewawut dapat berfungsi sebagai sumber potensial antioksidan alami untuk menghambat peroksida lipid pada kolesterol LDL. Selanjutnya, dari tabel hasil ini, sampel yang direbus mencapai skor jauh lebih tinggi untuk warna, penampilan, rasa, dan aroma jika dibandingkan dengan sampel kering yang dipanggang dan dibekukan sebelumnya.
Sampel yang dipanggang menunjukkan skor terendah di antara semua sampel. Sehubungan dengan sampel prarebus beku kering, meskipun ini memiliki lebih sedikit senyawa aktif, skor totalnya lebih tinggi daripada sampel yang dipanggang. Artinya, jewawut siap santap prebeolid freeze dried berpotensi menggantikan bubur jelawut yang diolah dengan perebusan tradisional. Next. Pembahasan yang pertama, jewawut dalam bentuk mentah dan matang menghasilkan identifikasi 57 senyawa aroma. Kedua, pirazina dan beberapa aldehida tak jenuh diamati selama pemanggangan dan perebusan. Ketiga, pengeringan beku setelah mendidih menurunkan kompleksitas senyawa volatil untuk millet. Next. Yang kedua yaitu effect of cooking on aroma profile of Chinese volatile millet atau Setaria italica and correlation with sensory quality. Millet jewawut memiliki banyak fungsi nutrisi dan medis. Millet jewawut mengandung 12,3% protein, 60,9% karbohidrat, 4,3% lemak, 8,0% serat kasar, dan 3,3% bahan mineral. Next. Dari tabel hasil ini, swilling powder adalah ukuran kemampuan pati untuk menyerap air dan mengembang. Daya kembang sampel kontrol tertinggi diikuti oleh fraksi BDR dan SRF pada suhu 30 derajat Celcius. Fraksi C1, C2, dan C3 tidak menunjukkan perbedaan daya kembang yang signifikan pada suhu sekitar. Namun, pada pemasakan daya pengembangan fraksi endospermia meningkat 3,6 kali dibandingkan sampel kontrol 3 kali. Sedangkan fraksi SRF meningkat 3,4 kali dan fraksi BDR 2,8 kali. Perbedaan ini memungkinkan karena kandungan pati dan fraksi endosperma yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan sampel kontrol. Indeks kelarutan millet kontrol paling tinggi sedangkan fraksi C1, C2 paling rendah baik di lingkungan maupun di ketinggian. Next. Pembahasan yang pertama, kelayakan pembuatan tepung bebas sekam dari jewawut. Kualitas nutrisi fraksi endospermia hampir sebanding dengan tepung kontrol, tetapi hanya kandungan lemaknya. Fraksi BDR mengandung protein, serat, pangan, dan mineral tertinggi seperti besi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melisa. Baiklah, selanjutnya jurnal yang saya pakai yaitu dengan judul Pengaruh Kandungan Anelosa Berbeda Varietas Tepung Foxtail millet atau jewawut pada sifat tekstur roti kukus Cina. Di sini terdapat pendahuluan, yaitu permintaan akan makanan gandum terus meningkat di seluruh dunia. Penjualan roti gandum di pasar AS telah melebihi penjualan jenis roti lainnya. Bahan baku yang digunakan untuk pengolahan makanan gandum dengan nilai gizi yang terkandung mendapat perhatian besar. Roti kukus Cina atau CSB adalah makanan pokok tradisional di Cina. Pengembangan CSB yang ditingkatkan telah dipelajari selama pengembangan industri makanan gandum. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tekstur roti kukus Cina yang telah diberikan perlakuan penambahan varietas tepung jewawut dan kontrol roti kukus Cina yang diberikan penambahan tepung gandum. Nah, dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa penambahan tepung jewawut utuh pada roti kukus Cina sangat berbeda nyata dan kontrol. Secara signifikan mengubah rasio atau ukuran, volume atau kepadatan roti, tekstur keras, kelengketan, dan kekenyalan pada roti. Penambahan tepung jewawut utuh dengan jumlah banyak secara signifikan meningkatkan kekerasan, kelengketan, dan kekenyalan pada tekstur roti kukus Cina. Tetapi ukuran dan kepadatan roti tersebut menurun secara signifikan. Baiklah, jurnal yang kedua yaitu pengembangan mie instan kaya nutrisi berbasis tepung jewawut, karakteristik kimia dan kualitasnya. Pendahuluannya yaitu mie adalah makanan yang praktis karena masaknya mudah, harganya murah, dan umur simpan yang relatif lama. Mie diproduksi dari tepung terigu yang mengandung 10-12% protein.
Gandum adalah makanan utama kedua di Bangladesh dan banyak digunakan dalam produk roti. Namun kondisi iklim di Bangladesh tidak terlalu kondusif untuk pertanian gandum. Jewawut adalah tanaman yang kaya nutrisi serta toleran kekeringan dan toleran garam dengan sedikit penggunaan herbisida untuk pertumbuhannya. Sehingga jewawut cocok dibudidayakan di Bangladesh. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan mie instan kaya nutrisi dengan menggunakan tepung jewawut untuk meningkatkan kandungan protein dan nutrisi serta meningkatkan kepentingan komersialnya. Tepung jewawut dicampur dengan tepung terigu dengan perbandingan 0:100, 30:60, 40:50, dan 50:40. Dan sampel diberikan nama kontrol mie FTM 30, FTM 40, dan FTM 50. Nah, dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa kandungan karbohidrat mie FTM 50 secara signifikan lebih rendah dibandingkan mie lainnya. Selain itu, mie FTM memiliki tingkat protein, serat, abu, kalsium, dan fosfor yang jauh lebih tinggi daripada mie kontrol dan komersial. Selain itu, jumlah total bakteri untuk mie FTM adalah 0 dan sifat organoleptik konsisten dengan standar yang dapat diterima. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh saudara Selamat. Baiklah, judul yang saya dapat yaitu pengaruh kondisi fermentasi pada kandungan gizi dan fitokimia tepung jewawut mutiara atau Penisteum glaucium menggunakan metodologi permukaan respon. Millet mutiara atau Penisteum glaucium adalah biji-bijian pokok terpenting dan utama di Asia dan Afrika dan menempati urutan keempat sebagai sereal makanan paling tropis di dunia. Karena sifatnya yang toleran terhadap panas dan kekeringan, ia memiliki kemampuan beradaptasi yang luas terhadap lingkungan setempat. Secara nutrisi, jewawut merupakan sumber protein dan energi yang baik. Protein millet mutiara 30% lebih kaya akan treonin dan 40% lebih kaya akan metionin dan lisin dibandingkan dengan protein jagung. Itu hasil dari penelitian ini yaitu kondisi fermentasi tepung jewawut dioptimalkan menggunakan ragi roti, rancangan eksperimental komposit pusat dengan 3 variabel independen dengan suhu 30 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius, konsentrasi ragi 2% sampai 4% dan waktu selama 18 sampai 24 jam. Digunakan untuk mempelajari variabel dependent, protein total, dan gula total. Total fenolik, total flavonoid, total kesamaan yang dapat dititrasi, total padatan terlarut, dan pH. Berdasarkan metodologi permukaan respon, 20 run proses, interpretasi model regresi menggunakan hubungan yang signifikan antara variabel dependent dan independen yang dianggap. Juga semua istilah linear, 2 istilah kuadrat atau suhu dan waktu fermentasi, dan semua istilah interaktif memiliki signifikasi itu hal kurang dari 0,05 berpengaruh terhadap variabel respon. Kondisi fermentasi optimum untuk tepung millet mutiara dicapai dengan 2% ragi roti pada suhu 30 derajat Celcius selama 18 jam. Fermentasi pada kondisi ini secara signifikan meningkatkan konstituen fisikokimia tepung millet mutiara. Dengan demikian, tepung millet mutiara dengan kandungan fisikokimia yang ditingkatkan ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk pangan fungsional yang sehat oleh industri pangan. Berikut adalah kesimpulannya. Jewawut memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan kelompok serelia yang lain, di mana hal ini dapat mendorong penerapan untuk pengembangan variasi dan nilai tambah produk dengan kandungan nutrisi yang ditingkatkan. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.